Namun sedikit kami menyampaikan bahwa untuk P3K yang sudah ditetapkan, bahkan sudah keluar nomor induk pegawainya, karena tetap juga harus pakai NIK P3K-nya, maka nantinya akan diperhitungkan mulai dari gaji, tunjangan, dan juga sebenarnya akan diberikan nanti tambahan penghasilan. Di video kali ini kita akan memberikan penguatan terhadap penekanan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan pengangkatan rekan-rekan non-ASN, baik R2, R3, R4, dan R5, bahwa rekan-rekan wajib diangkat paruh waktu maupun full waktu menggunakan dana BTT. Dan Kemendagri mengingatkan kembali ini harus selesai September 2025. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, pejabat yang kita dengarkan pembicaranya tadi adalah Bapak Dr. Horas Maurid Panjaitan yang merupakan Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di mana dalam pemaparan beliau bersama Rakor Asosiasi P3K Indonesia, beliau menyampaikan memberikan dukungan untuk pengangkatan P3K secara menyeluruh, baik menjadi ASN P3K full time maupun menjadi paruh waktu, karena anggarannya sudah pun disiapkan. Sebelum nanti kita simak paparan lengkapnya, kita baca juga rekan-rekan, ini sudah dibahas juga di laman JPNN, bahwa menurut Kementerian Dalam Negeri pakai BTT biaya tak terduga untuk gaji P3K paruh waktu. Pemda sebenarnya sudah tahu mekanismenya, jadi tidak boleh ada lagi Pemda yang pura-pura tidak tahu. Kementerian Dalam Negeri kembali meminta pemerintah daerah segera mengajukan usulan P3K paruh waktu untuk honorer yang belum terakomodasi pada tahap 1 dan tahap 2. Menurut Sekretaris Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurid Panjaitan, Pemda sebenarnya sudah tahu bagaimana mekanisme pembayaran gaji P3K paruh waktu itu bila APBD sudah melewati batas maksimal untuk belanja pegawai. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi dari 30%, meskipun ada beberapa daerah yang memang melebihi Nah, jika anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun 2025, maka pemerintah daerah bisa menggunakan belanja tidak terduga Jadi BTT itu belanja tidak terduga, kata Horas kepada JPNN. Dia menegaskan sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran gaji P3K paruh waktu. Kepala daerah pun diminta tidak mencari-cari alasan untuk mengulur waktu pengajuan usulan formasi paruh waktu. Nah, jadi sebenarnya anggaran P3K paruh waktu ini juga sudah dialokasi dari pemerintah pusat Dana P3K paruh waktu sudah disiapkan melalui dana DAO yang ditransfer langsung ke Pemda. Jangan dilama-lamain pengusulannya ke pusat, kata Horas. Kemendagri pun sudah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah terkait anggaran P3K paruh waktu ini. Nah, ini kemarin suratnya sudah disampaikan sejak bulan Januari-Februari Nah, ini suratnya, surat edaran PLT Sekretaris Kementerian Dalam Negeri tanggal 16 Januari tentang penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu serta pemutahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada honorer yang tidak lulus pada tahun 2024 kemarin. Nah, dalam SE tersebut Pemda diminta mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur sebagaimana yang sudah ditetapkan. Di mana di sini kita lihat ada beberapa kode yang sudah kita bahas kemarin, yaitu untuk belanja jasa P3K jabatan guru, kemudian kode sekian untuk jabatan tenaga kependidikan, kemudian jabatan tenaga kesehatan kodenya sekian, kemudian juga untuk kode sekian adalah P3K tenaga teknis, kemudian untuk yang sekian adalah pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, ini semua sudah tertera dalam nomenklatur edaran Kementerian Dalam Negeri. Nah, dia menjelaskan penggunaan BTT caranya adalah dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2025 melalui peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2025. Jadi tidak ada alasan semuanya dana sudah disiapkan.
Kemudian diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika BTT tidak mencukupi, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang, capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Kemudian yang terakhir disebutkan, jadi sudah sangat jelas aturannya. Tinggal sikap proaktif Pemda yang ditunggu. Ingat ya, Oktober 2025, batas terakhir pengangkatan P3K 2024. Pungkas daripada pejabat Kementerian Dalam Negeri tadi. Nah, kalau Oktober 2025, ini pastinya usulan itu harus masuk sebelum Oktober, yaitu di September 2025. Ya, untuk jelasnya mari kita simak secara lengkap paparan ya dari Bapak Horas Maurits Panjaitan. Namun sedikit kami menyampaikan bahwa untuk P3K yang sudah ditetapkan, bahkan sudah keluar nomor induk pegawainya, karena tetap juga harus pakai NIK P3K-nya, maka nantinya akan diperhitungkan mulai dari gaji, tunjangan, dan juga sebenarnya akan diberikan nanti tambahan penghasilan. Jadi itu secara aturan kebijakannya. Bahkan kalau ada pertanyaan, tapi ini agak jauh, bagaimana dengan pensiun? Kan gitu kan? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi kami sedikit menyampaikan, memang untuk ketentuan tentang pensiun P3K, kita merefer aja kepada undang-undangnya. Jadi kalau disebutkan di sana di undang-undangnya sebenarnya, terutama di Undang-Undang 20/2003 tentang ASN itu, memang ada disebutkan di pasal 21 ayat 6. Tadi baru kami dalami, kutip lagi, bahwa kata-katanya persis seperti ini, yaitu bahwa ASN, karena P3K itu merupakan bagian dari ASN, karena ASN ya, aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai ASN dan juga P3K, jadi sama. Mereka mendapat hak. Pertama adalah ASN berhak jaminan sosial, mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pensiun, dan hari tua, Pak. Tepuk tangan dulu, Pak. Nah, itu ada pasalnya di pasal 21 ayat 6. 21 ayat 6. Bahkan di pasal 22 ayat 1. Itu kan 21, pasal berikutnya. Dijelaskan juga jaminan pensiun dari tua yang diberikan setelah ASN berhenti bekerja. Tapi pembiayaan jaminan tersebut itu tentunya berasal dari, ada dua, Pak. Satu, si pemberi kerja, dalam hal ini kalau berada di pemerintah daerah, berarti pemberi kerjanya adalah pemerintah daerah. Dan satu lagi adalah iuran yang dipotong dari P3K yang bersangkutan. Mekanismenya sudah diatur, Pak. Masalah besarannya juga sudah diatur. Jadi memang itu mekanisme yang sudah dibangun di dalam undang-undang. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan posisi Bapak Ibu ketika duduk nanti di Pemda dan di APBD? Karena APBD lah nanti akan menyediakan. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu, ketika tidak tersedia di APBD, kami juga sudah membuat pedoman. Izin Pak, ini Pak. Kami sudah membuat di dalam pedoman, bahkan sebenarnya tahun sebelumnya dengan yang sekarang, bahkan kami juga sudah menyurati sebenarnya di seluruh daerah agar memperhatikan untuk kecukupan penganggaran pendanaan untuk P3K yang akan diangkat. Karena sumber dananya pun sudah jelas dari dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Masalah ada selisih data dan kekurangan, tanggung jawab APBD. Karena ini adalah sudah otonomi daerah. Nah, tinggal nanti di diskusi kita, kalau masih ada di daerah Bapak Ibu yang masih merasa bahwa ternyata nggak dianggarkan, kami siap untuk paling tidak izin Pak Mardhani, kami akan siap untuk memfasilitasinya, mengkoordinir lah. Sekali lagi kami dari Dirjen Bina Keuangan Daerah siap untuk memfasilitasi atau mengkoordinir, apakah kita lewat Zoom nanti, apakah ada koordinasi pertemuan, kami siap.